Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Lestari, NIM 43020180059. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen dakwah. Sebelum saya menjelaskan secara mendalam, saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu sistem informasi manajemen dakwah. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, informasi, dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Jadi yang dinamakan sistem informasi manajemen dakwah adalah sebuah sistem yang mengelola dan mendistribusikan data ataupun informasi sebagai media keberhasilan berdakwah. Nah, tujuan dari sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan. Dalam pembuatan keputusan, memerlukan strategi yang baik untuk memutuskan agar sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian, manfaat sistem informasi berdakwah. Aktivitas dakwah akan lebih terarah dan terukur keberhasilannya dengan adanya sistem informasi. Adapun manfaat dari sistem informasi, pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas keterampilan dan memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Selanjutnya, tahapan sistem informasi dakwah. Dalam tahapan sistem informasi dakwah dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap investasi sistem. Pada tahap ini dilakukan investigasi mengenai sumber asal dari suatu sistem informasi. Kita bisa memahami atau mencari informasi siapa informasi tersebut dan dari mana informasi asal. Yang kedua, ada tahap analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan analisis secara mendalam dan kita harus kritis dalam menyikapi suatu permasalahan mengenai problematika pada penyaluran atau perolehan sumber informasi. Selanjutnya, tahapan sistem informasi dakwah. Tahapan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tahap investasi sistem. Yang kedua, ada tahap analisis sistem. Yang ketiga, ada tahap implementasi sistem. Yang keempat, ada tahap evaluasi sistem. Tahap investigasi sistem yang pertama. Pada tahap ini dilakukan investigasi mengenai sumber asal dari suatu sistem informasi. Dari informasi tersebut, kita harus mengetahui di mana informasi tersebut didapat, kemudian siapa yang memberikan informasi tersebut. Yang kedua, tahapan analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan analisis secara mendalam dan kita harus kritis dalam mengatasi problematika atau permasalahan pada penyaluran atau perolehan informasi. Yang ketiga, tahap implementasi sistem. Pada tahap ini, pelaksanaan sistem informasi yang telah dirancang dan dianalisis lebih memudahkan kita untuk menerapkan sistem-sistem informasi pada objek tertentu. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu tahap evaluasi sistem. Setelah pelaksanaan sistem dilakukan, perlu dievaluasi dengan tujuan agar sistem informasi yang dibentuk selanjutnya lebih baik dari sebelumnya dan menjadi pembelajaran bagi kita semua.
mengenai permasalahan atau problematika. D. Ruang lingkup sistem informasi manajemen dakwah. Dalam ruang lingkup sistem informasi manajemen dakwah terdapat data. Kenapa dalam ruang lingkup terdapat data dalam informasi? Yaitu karena data adalah fakta yang dapat digunakan sebagai input untuk menghasilkan informasi, dan data tidak selalu dalam kumpulan huruf-huruf dan berbentuk kata. Dan data digunakan untuk menyimpan berkas-berkas yang memuat file. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.